Tes. Pagi semuanya. Yeay. Kok nggak ikut? Oh, enggak. Oh. Ini si Ulfa handphone ini ada oke dia ada mau di sekali ya. Berarti siapa nih, ada Irfan sama ada Tifali ya, salam kenal temanku. Teman-temanmu ya sudah ya. Pantas semuanya bersabar. Maaf pisan ini ya ampun. Teman tadi waktu aku ngitung jalannya ada ekstra 1/2 jam. Maaf ya. Halo Tifali. Salam kenal. Halo. Halo. Di C4 Tifal? Iya. Oh, deket dong. Enggak juga sih. Jauh sih. Cibubur? Mantap ya. Oh, oke. Baiklah. Sip, makasih semuanya. Hari ini kita di record aja berarti terus. Sudah ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah bersabar. Maaf ya. Hari ini kita akan perkenalan Armor Down. Sebenarnya sih kita agak-agak nekat ya ngadain ini hibrid. Cuma kita penasaran sebelum bulan puasa pengen ngadain Ale di Bogor sekali aja hibrid supaya nanti mungkin setelah bulan puasa kita bisa ngadain lagi yang beberapa kali meeting bisa hibrid juga. Oke, nah jadi ini adalah salah satu topik favoritku sebetulnya hibrid Armageddon. Nah ini sebenarnya salah satu topik favorit di coba tes. Handphone dimatiin dulu. Suara kita bergema nggak? Kita dimatiin. Tes. Irfan, suaraku bergema nggak Irfan? Oh enggak katanya. Oh, enggak. Oke. Nah, jadi selama ini untuk teman-teman yang mungkin udah pernah buka RStudio, jadi ada Rofi juga di sini mungkin pertama kali nyobain R ya. Jadi R itu sebetulnya kalau dulu biasanya di sekolah di kampus tuh pakai SPSS, itu statistik, coding. Kalau di zaman kerja biasanya banyak yang pakai Excel ya untuk bikin bar plot dan seterusnya. Nah, R itu sebetulnya dia adalah free software yang dikembangin sama beberapa orang yang awalnya codingnya itu pakai bahasa C. Terus mereka ingin gimana caranya supaya ketika kita bikin analisis statistik ataupun bikin visualisasi dengan plot itu dipermudah melalui R ini. Nah, dia sangat berbasis coding, jadi tapi nggak sekompleks bahasa C sih. Ini sangat simplify menurutku, dan untuk orang-orang yang biasa backgroundnya biologi itu sangat ngegampangin. Jadi dia cukup sederhana. Nah, di dalam ruangan space-nya ini
di dalam space R itu, kalau kita lihat, misalnya kita mau mengerjakan yang statistik biasa atau bikin scripting, itu kita buka di yang tanda hijau plus di kiri ini, terus kita buka R script. Nah, ini jadi akan ada halaman blank, cuma ketika kita masukin misalnya Y sama dengan 2 plus 2, gitu ya, kita running, kita panggil lagi G-nya, nanti dia ngasih tahu hasilnya 4. Jadi di atas ini adalah scriptingnya, dan di bagian bawah ini adalah hasil runningnya, konsol istilahnya. Nah, ketika teman-teman install R, sebetulnya dia akan memasang RBase, gitu ya. Biasanya, misalnya kita klik R, jadi ada RBase-nya. Nah, tapi RStudio dikembangin untuk membantu kita supaya dia lebih user friendly ya, untuk dipakai oleh orang yang background mungkin bukan Nah, selanjutnya dalam perkembangannya R juga membantu gimana supaya kalau mau pelaporan itu gampang. Kadang-kadang kan kita butuh ngeplot tapi datanya kita ganti-ganti tuh. Tapi sebetulnya plot yang pengen dihasilkan itu sama. Nah, jadinya beberapa mulai mengembangkan apa yang disebut sebelum ini adalah R Markdown. Nah, jadi R Markdown itu kalau kita lihat di RStudio-nya, nah, teman-teman klik di tanda yang hijau ini lagi, terus pencet ini R Markdown, nanti dia ada opsi ini, apakah dia dokumen, presentasi, shiny, dan untuk dokumen itu ada opsi outputnya HTML, PDF, atau Word. Kalau presentasi dia outputnya bisa HTML, PDF, sama PowerPoint. Nah, cuma untuk yang dokumen, ketika mau bikin PDF, itu teman-teman harus install apa yang disebut teks lateksnya dulu. Ya. Nah, biasanya kalau untuk di R kita aku pakainya biasanya pakai Tiny Text. Jadi dia cukup ringan untuk diinstal. Jadi kita nggak perlu install lateksnya sekalian, jadi cukup install Tiny Text. Nah, ini dia akan ngebantu kalau teman-teman perlu bikin output dalam bentuk PDF. Nah, cuma kita hari ini akan fokus ke output Word dokumen aja, jadi nggak ke PDF, agak lama, cuma nanti bisa diinstal dulu. Caranya ada di halaman ini. Nanti ini ya dari komputerku gitu. Kok bisa ya? Ini udah di off ya? Udah lihat ya. Enggak, itu buat tapi Mbak Ulfa keganggu nggak? Kalau keganggu, takutnya Mbak Ulfa keganggu. Nah, di sini kalian bisa ganti judulnya, misalnya dokumen X, ya. Autornya misalnya Ulfa, lagi ini aja. Terus ini misalnya ada opsi pakai data hari ini, kita akan ngerender dokumen, ya, itu juga bisa. Jadi dia akan membuka file R Markdown-nya. Nah, aku akan kasih sedikit intro dulu untuk R Markdown. Jadi R Markdown itu dia adalah interface. Jadi di dalam RStudio dia bisa dipakai untuk merajut teks, kode, gambar, tabel, dan lain-lain. Jadi ketika kita running, kita akan punya output yang sudah terformat dengan rapi. Nah, dia menggunakan berbagai bahasa, termasuk itu R, Python, SQL, dan LaTeX, itu bisa ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya ketika kita buka script R itu biasanya dia akan membuka halaman untuk coding.
dan semua baris akan terbaca sebagai quote gitu ya, kecuali kita akan kasih tanda tertentu. Nah, untuk R Markdown dia akan dibaca sebagai teks biasa, jadi bukan kode. Nanti kita akan coba kerjakan bareng-bareng. Nah, terus dia bisa yang tadi dia menghasilkan HTML, PDF, MS Word, Beamer, dan seterusnya. Dan belakangan sih sering mulai dipakai untuk artikel saintifik, cuma karena artikel saintifik itu sering kali formatnya beda-beda. Oh, gemak. Bentar ya. Oh, Andresa udah dimatiin itu kan? Oh, Mika. Ini connecting ke Poli. Iya, rasa ya itu. Ini tuh speakernya kan? Connectnya ke aku. Suaranya tuh di sini. Suaranya tuh dari sini. Halo? Sorry. Ya, boleh. Dari sini, ini kan speaker. Ini ya. Oh ya. Ini dari Poli. tes. 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 Nah, halo. Tes. Tes. Tapi ini jadi Dari sini. Ini buat mic-nya. tapi Mbak Ufa di sini. Tapi kedengaran ya. Kamu kan? Tapi orang-orang pernah denger sih. Halo. Tes. Kedengeran nggak? Kedengaran kata Irfan. Suaraku kedengaran nggak, Van? Coba dari sini. Tes. Tes. Nah, itu ada echo. Itu nih ekonya dari mana? Tes. 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 Dari mana sih suaranya? Aku bingung. Tes. Tes. Halo. Atau ini, fail to detect your microphone, please make sure microphone is properly connected. Tes. Masih menggema? Masih kayak Tes. Tes. Masih menggema? Tes. Tes. Halo. tidak. Sudah nggak menggema ya? Oke, kita coba lanjut ya. Maaf ya, ada kendala teknis karena Irfan, untung kamu anak RFP jadi nggak usah marah. Maaf ya. Oke. Oke. Terus nah, selanjutnya jadi kita bisa masukin gambar dari file yang bentuknya JPEG atau PNG, asalkan mereka semuanya disimpan dalam folder yang sama tempat script R Markdown-nya itu berada. Jadi kita lihat caranya seperti apa. Jadi biasanya sih yang kemarin terakhir kita lakukan untuk di WCS itu untuk tim kemarin. Jadi gimana biar bisa bikin kan datanya biasanya sama, cuman tiap tahun kayak bertambah sesuatu lagi. Nah, tapi gambarnya biasanya fotonya kan sama gitu. Nah, jadi kita kan bikin standar dokumen Markdown, nanti tinggal ganti datasetnya aja. Jadi pas bikin laporan tinggal di Nah, kita bisa menuliskan persamaan juga. Nah, di sini biasanya elemen lateksnya ada di sini. Jadi ini biasanya nanti dituliskan dalam bentuk lateks, baik di dalam teks ataupun
biasanya kalau di buku-buku dia di tengah halaman gitu ya, rumusnya. Terus kita juga bisa mengubah teks jadi ukuran kecil, lalu kita besarkan lagi. Bikin bullet points. Kemudian bikin teks jadi italic atau bold. Hyperlink, kita maksimalkan hyperlink. Membuat teks dengan format yang seperti R, jadi fontnya itu font R, dan kita bisa menghasilkan output hasil kalkulasi juga sebetulnya di dalam teks. Kemudian memunculkan hasil runningnya di dalam output dari si R Markdown-nya. Kayak ini sebetulnya presentasi ini juga dibikinnya pakai R Markdown. Jadi di R Markdown-nya aku nggak masukin font gambar ini, nggak ngopi file gambar, tapi aku ngopi script sebetulnya. Kita juga bisa merun script R-nya, tapi kita minta supaya script-nya itu sendiri diperlihatkan, jadi nggak begitu. Tabel, kemudian masih tabel, jadi tabel itu ada beberapa cara. Nah, sekarang kita akan lihat langsung contohnya seperti apa. Nah, yang perlu mungkin teman-teman ketahui, setelah R Markdown berjalan beberapa tahun, sekitar bulan November, Oktober tahun lalu, pengembang R Studio tiba-tiba bilang, oh kita ingin membantu kalian untuk mempermudah lagi. Kayak ya udahlah pakai Word aja, gitu. Iya sih. Kalau makin simplify user friendly ya pakai Word aja. Tapi ya penasaran, jadi aku pengen tahu. Nah, jadi yang dikembangkan, jadi kalau tadi bikin R Markdown, kalian buka dokumen ini R Markdown. Nah, mereka ngembangin sekarang itu namanya quarto dokumen di sini. Jadi nanti dia adalah next generation R Markdown. Cuma setelah kemarin ngasih materi R Markdown ke teman-teman di Ternate, memang rasanya kalau udah punya background R Markdown terlebih dahulu, pemakaian quarto-nya jauh lebih terbantu. Jadi quarto akan memudahkan ketika harus bikin header, bikin bikin teks. Tapi ketika untuk script itu akan terbantu kalau teman-teman udah tahu R Markdown. Nah, sekarang teman-teman kemarin ada file yang judulnya script RMB ini. Nah, ini silakan dibuka aja scriptnya. Nah, ini aku nemu ada artikel tentang kopi. Jadi teksnya dari halaman ini, financedetik.com. Nah, terus kita akan lihat bagian-bagiannya yang dari atas. Nah, di sini ada 3 baris. 3 garis ini. Judul, author, date, dan outputnya dalam bentuk apa? Word dokumen, PDF dokumen, presentasi, dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman milih R Markdown terus buka Word gitu ya, pilih di sini Word-nya, nanti dia akan secara otomatis ngeluarin bagian atas ini. Jadi kalau di sini udah dikasih nama siapa, judulnya apa, sama tanggalnya, nanti dia akan otomatis si baris 1 sampai 6 ini akan keluar. Nah, ini kalian bisa, ini nggak boleh dihapus, kalau enggak nanti nggak bisa di knit. Jadi istilahnya itu knit di sini. Knit kan artinya merajut ya. Jadi kita merajut sesuatu itu sebetulnya dengan R Markdown. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau ini isinya sih bisa kalian rubah gitu ya. Misalnya latihan Aerobics Bogor, intinya autornya misalnya lupa, ini nggak masalah. Yang penting outputnya jangan kehapus aja, teks yang di sebelah kiri dulu. Nah, sekarang karena R Markdown berkaitan erat sama script ini R, jadi yang kita lihat di sini, jadi ini kan teks biasa ya. Kalau kita buka script, biasa,
Kalau kita buka script biasa, dia kosong nih kayak gini, terus kita bisa bikin teks tapi nggak akan bisa di running gitu ya. Kalau misalnya Y kayak tadi 2+2, nah ini baru bisa di running. Terus kita lihat duitnya hasilnya apa keluar. Tapi kalau di script RMB ini betul-betul teks di sini. Jadi kita nggak akan bisa ngerunning script R sih, kan kontrol enter ya. Nggak mau dia bilang apa ini. Nah, karena memang ini bukan script sebetulnya. Nah, teks gitu. Nah, tapi kita ingin supaya ada script R juga kan sebetulnya. Nah, karena kita kan intinya kalau nggak ya bikin aja di Word aja kalau nggak ada R. Nah, di sini kita bikin pertama 3 garis. Jadi kalau teman-teman lihat di laptopnya di bawah execute itu ada tanda kutip atas. Nah, itu diklik 3 kali, jadi 1, 2, 3 gitu ya. Terus kurung printing R, enter, Y 2+2 tadi, terus Y, tutup lagi. Nah, itu udah jadi script R. Oh iya. Nah, itu udah jadi satu script R. Kalau di run di sini nanti dia ngasih tahu Y-nya berapa. Oh iya, oh, Semuanya di run. keluar gitu yang keempat gitu. Jadi script R-nya akan ada di dalam apa yang disebut chunk. Jadi gigitan gitu ya, potongan gitu ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu aja supaya nggak berantakan. Nah, biasanya untuk R-nya kita akan pakai apa yang disebut setup di bagian atas dulu. Jadi kita kasih tahu bahwa ini adalah R setup-nya. Kita ingin apa ini maksudnya? Input false, warning false, message false. Nah, di dalam R biasanya ketika kita misalnya instalasi package tertentu, jadi untuk yang nggak tahu package, jadi di dalam R itu biasanya udah ada fungsi-fungsi dasar kayak aritmatika, regresi, tapi dia juga butuh package-package yang punya fungsi khusus. Misalnya untuk plotting gambar, membaca data waktu dan tanggal, bikin cleaning data dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita akan panggil di sini package, jadi install package dulu kalau pertama kali. Jadi misalnya di sini nanti kita akan pakai namanya library tidyverse. Jadi buat yang belum pernah buka tidyverse, ini harus diinstal dulu tidyverse-nya. Jadi di sini, jadi buat yang belum tahu juga, jadi R itu punya data yang tersimpan di berbagai tempat di dunia. Dulu kalau nggak salah itu di BPPT kalau di Indonesia, atau sekarang mungkin menjadi BRIN kali ya. Mungkin ya. Nah, tapi namanya dia repository run atau dari data file package yang biasanya ini yang belum jadi package-nya. Jadi si pengembang package tersebut punya file yang dalam bentuk zip atau tar.gz ini. Nah, biasanya yang paling umum akan sudah ada di repository run. Jadi kalau yang belum ada tidyverse-nya, silakan ini ditulis tidyverse, terus klik install. Gitu. Nah, dalam R, library itu ya seperti perpustakaannya. Jadi bukunya harus dibeli dulu, masukin ke perpustakaannya di sini. Baru kalau mau dipakai, panggil dulu di sini library tidyverse. Jadi library ini dia fungsinya, dia bilang library tolong ambilin buku tidyverse gitu ya. Tuh. Jadi install dulu, baru library-nya dipanggil. Tapi kalau di R-nya, kalau R ditutup, tapi package-nya udah ada, nggak perlu diinstal ulang. Nah, di sini aku mau ngetes sesuatu, jadi aku bikin penjumlahan N adalah 1 tambah 1 tambah 1. Gitu ya. Nah, bikinnya kayak gini, kenapa nggak N sama dengan 3 aja? Ngetes. Bisa juga N 2+1. Nggak ngaruh, sama. Kita lihat nanti.
harus bikin ini. Nah, di sini eh, headingnya di sini kita pakai tanda hashtag. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai script R, biasanya hashtag itu fungsinya untuk supaya dalam script teks tersebut tidak terbaca sebagai kode gitu ya. Tapi kalau di sini hashtagnya berfungsi sebagai header. Jadi kayak ini adalah header level kedua kalau ada dua hashtag. Pada satu dia header ke satu. Nah ini nanti akan disimplifikasi di Quarto, gitu, nanti kita akan lihat. Kemudian ini aku copy paste aja dari dokumen financebutik.com. Nah di sini kita lihat ini ada bintang, teks, terus bintang gitu ya. Nah ini aku lupa nih, kalau nggak salah ini italic, jadi italic teksnya nanti. Kalau di sini ada bintang 2 kali, terus teks bintang 2 kali, dia jadi bold kalau nggak salah. Nah terus aku pengen masukin hasil kalkulasi gitu ya. Jadi di sini aku sudah menyimpan hasil penjumlahan 1 per 1 di dalam variabel n. Nah, aku pengen supaya nilai n-nya itu bisa masuk ke dalam teks. Angka itu di sini teksnya, angka itu ternyata meningkat hampir titik-titik kali lipat atau bertambah sekitar 1950 gerai. Nah, di sini aku bilang, aku kasih kutip yang di bawah execute itu kalau di komputer kalian. Terus aku kasih tahu ini script R ya. Di sini R. Terus aku panggil nih n yang di atas ini. Aku pindahin ke sini. Gitu. Jadi kira-kira nanti di teksnya nanti muncul apa di sini? 3. 3. Udah pinter rasa. Alhamdulillah. Variabel dari atas ini. Nah, jadinya ini contoh yang cukup simpel sebetulnya ya. Cuma di tim di WCS misalnya, tim ekologi kita, misalnya mereka pengen ngeliat persentase kenaikan terumbu karang gitu. Cuma mereka misalnya punya data dari 5 site berbeda, tapi nama datasetnya sama, gitu ya. Terus mereka cuma mau kalkulasi persentase kenaikan itu, tapi tinggal merubah panggilan datasetnya doang. Nah, jadi mereka bisa setup aja, oh ini dari kalkulasi kenaikannya sekian persen, jadi di R script-nya akan penuh perhitungan. Terus nanti misalnya kita taruh M1 gitu ya nama variabelnya. Nah, ini nanti tinggal kita panggil di sini. Dia akan masuk M1. Jadi ketika si tim yang bikin report nanti pengen tahu di tahun berikutnya gitu ya, misalnya kenaikannya berapa persen, ya dia tinggal ubah aja dataset yang dipanggil. Nggak perlu ngitung lagi terus masukin teksnya. Enak ya? Iya. Wow, jadi sangat efisien. Iya. Pas lihat tempat di contohnya itu agak-agak gokil sih, tapi seru. Seru banget. Seru. Berarti kalau kayak foto gambar nanti kita memang dia apa sih si nama kayak fotonya atau gimana? Iya. Sama kayak di apa bahasa pemrograman lain kan sama aja gimana? Kayaknya sama deh mungkinannya. Coba aku kasih lihat lagi. Ada ininya sih, kodenya juga persis kayak ini sih, cuma latex sama gitu. Nah ini contoh yang punya tim kemarin. Daripada pusing ya ngerjain. Iya, simple. Terus kalau untuk kebutuhan tim kita di lapangan, ini maaf ya banyak cerita WCS, soalnya taunya WCS. Apa namanya? Tiap misalnya mereka tiap 3 bulan harus nyiapin report gitu. Itu kan lumayan padat, padat banget. Sementara kan tugas yang lain juga banyak. Jadi kita misalnya di sini, nah ini kita hitung aja
Ini dari di kuarto sini, dari kuartonya. Wow. Cuman ini kita kalkulasi ini DOM itu adalah cari nilai maksimum dari jenis substrat di abiotik, alga, karamatik, antrax, paramodak dan seterusnya. Yang mana dari ini paling tinggi skornya, nilai unitnya. Nah, jadi nanti outputnya misalnya di sini. Jadi enak, nggak perlu ngitung terus pindah ke Word di Iya, Kopas. Kopas, betul. Langsung Nah, ini satu. dia bisa kasih tahu kenaikan secara signifikan dari 530. Ini dari R-nya nanti ini plus 0,91 SE gitu ya. Nah, ini dari R-nya. Terus nanti misalnya kelimpahan apa ya, yang misalnya nah ini didominasi oleh, di dalam skripnya ini kosong nih. Mau kasih R aja. R tolong cari tahu dominasinya apa ya. Dia masih bisa ngasih tahu karang keras. Enak banget. Enak banget. Walaupun memang skripnya itu agak-agak kompleks. Kayak gini gitu ya. Cuma, nah ini jadi teksnya ditulisnya nih. R, tolong cari pembulatan dari nilai dataset LK9, nilai rataannya dibuletin 2 desimal di belakang koma. Mantap. Iya, nah nanti teman-teman kalau misalnya mau ganti, tinggal ini aja dataset yang dibaca. Asalkan formatnya persis. Jadi intinya sih kalau tim kita, mereka harus ngebersihin datanya, harus betul-betul bersih dan sama. Nanti tinggal ini aja diganti. Outputnya nanti di bawah dia udah ngasih tahu apa namanya, oh ini si karang keras atau alga dan seterusnya. Wow. Nah, dikasih tahu nama substratnya ya, substrat apa. Nah, ini outputnya yang tadi, karang keras. Oh ya, wow. Wow. So cool. Iya. Aku masih kagum. Jadi walaupun ini lebih tricky daripada pakai Word. Tapi jadi enaknya di satu dokumen, nggak ya yang satu pisah-pisah dokumen gitu kan. Kopas-kopas. Kopas. Nah, itu jadi ini betul-betul simplified sih ya. Cuma buat contoh teman-teman hari ini nggak apa-apa. Kita cobain seperti ini dulu aja. Oops. Tuh, gitu ya. Nah, terus tadi yang pertanyaan Rofi, kalau masukin gambar gimana? Nah, kalau masukin gambar, ini dari website ini juga, dari ini Rahman Karyanto. Jadi teknis penulisannya tanda seru, kutip kotak itu untuk nama caption, figure captionnya, terus nama filenya persis sama dengan nama dokumennya di dalam. Ya. Ini kan nama filenya foto 1 ya, terus dia JPEG. Kalau nggak salah dia kalau JPG nggak bisa, tapi JPEG bisa. PNG juga bisa. Jadi kita tulis foto 1 titik JPEG gitu ya. Kalau misalnya kita ganti extensionnya PNG, nggak ada file di situ, dia akan hilang. Nggak ada image di pad itu katanya. Jadi kita kasih tahu oke, JPEG aja. Itu muncul lagi. Kemudian di sini ini, nah ini ya nanti kalau melihat kuarto kayak waduh, sure no. Di sini kita harus ngatur sendiri nih kelebarannya. Jadi biasanya aku melihat dulu outputnya, terus baru aku sesuaikan persentasenya berapa. Gitu. Nah ini sekarang ini masih teks, ini aku copy paste banget. Nah sekarang ada 2 script yang aku tambahkan di sini.
Jadi script pertama adalah data dari data 1 CSV dan script yang satu lagi adalah data 2 CSV. Nah, isinya sebetulnya aku pengen ada praktik plot aja, tapi ini simpel sebetulnya. Jadi data 1 dan data 2 ini adalah data produksi kopi global yang bermasalah per tahun dalam satuan apa ya, tadi nggak tahu Pak. Terus maaf kerjanya 11 malam. Terus satu lagi data konsumsi kopi di Indonesia dari tahun 1990, walau ada lihat di sini sampai 2016. Jadi nanti di sini ini data 1, ini data 2. Nah, di sini buat teman-teman yang pertama kali baca dataset, ya aku udah mulai sumber. Mantap. Nah, di sini kita ada apa yang disebut read CSV. Jadi dalam R, kalau teman-teman pengen baca dataset, itu bisa pakai data CSV, bisa Excel. Tapi kalau Excel itu repotnya kita harus tentuin tab keberapa yang pengen kita baca. Jadi agak susah itu. Biasanya sih untuk simplifikasi CSV aja atau teks kayak gitu. Nah, tapi ini selalu yang menjadi tricky itu karena ada beberapa sistem komputer yang berbeda-beda gitu. Jadi dia ada yang membaca titik sebagai koma, ada yang membaca koma sebagai titik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, kalau aku baca read CSV, misalnya di sini aku baca ini di skip lagi. Misalnya tentang pembahasan model. Yang aku baca setting working directory, terus aku baca data 1 gitu ya, CSV data 1 CSV gitu ya. Sini aku baca, kalau di bawah tuh nggak ada error message, berarti aman. Kalau teman-teman lihat warning biasanya aku ignore sampai error betulan. Tapi kalau warning aku biarin dulu aja. Nah, ini misalnya aku pengen lihat bentuk datanya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya. Jadi di table DS1. Kenapa kita pakai ini? Misalnya kita pakai DS1 gitu ya. Nah, di sini nih Excel yang tadi muncul di sini. Cuma kadang-kadang kalau misalnya aku bacanya ada komputer yang nggak bisa gitu ya pakai read CSV, jadi pakai read CSV 2. Dan aku coba ulang, aku view, dia jadi nyatu tuh value year gitu ya. Jadi kalau teman-teman besok-besok nyoba baca dataset sendiri, terus kok outputnya aneh, kemungkinan ini cara bacanya mesti dipilih read CSV atau read CSV 2. Kalau untuk aku pasnya yang read CSV. Dia akan membacanya kepisah antar kolom. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membaca script dan menghasilkan output berupa plot. Tapi di sini ada, jadi kita bilang ini kan script chunk R ya, yaitu ada 3 titik kutip, terus ada R, ada echo true. Echo true itu maksudnya adalah echo itu kan bayangan ya, apa sih? Gema gitu ya, gema. Jadi kita pengen supaya script ini muncul di output Word dokumennya. Gitu. Jadi kita bilang echo-nya true ya. Gitu. Ini berbeda dengan di bawah scriptnya kita bilang echo-nya false. Jadi jangan di print script R-nya. Gitu. Lalu kita bilang ketinggiannya 8, lebar gambarnya itu 7. Ini kalau hanya script berupa kalkulasi nggak perlu.
Cuma ini karena aku ingin menghasilkan ggplot gitu ya, jadi aku atur ketinggiannya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di dokumen kalian hasil outputnya, ukurannya udah betul belum, nanti disesuaikan aja dari situ. Ini dia kalau nggak salah inci kali ya kondisi ini. Jadi aku juga raba-raba aja biasanya betul apa enggak outputnya. Oke, nah sekarang kita di R Markdown atau di Quarto itu yang penting adalah misalnya kita nulis dataset gitu ya, kita panggil sebagai DS1. Nah jangan lupa misalnya kita urutannya sebetulnya kita pengen munculin DS2 dulu baru DS1 di dokumen outputnya. Ya berarti DS2-nya harus dipanggil duluan, jangan ketinggalan gitu. Intinya apa dokumen script itu kan dia akan membaca sesuai urutan keterbacaannya tuh. Jadi kalau misalnya dia lebih dulu dari dipanggil datanya duluan, padahal data yang dibaca nggak akan keluar. Nah di sini kita akan ngeplot. Ini Irfan ya udah ngelotok ini. Jadi ggplot ya Irfan ya. Jadi ggplot di sini. Buat yang belum tahu, jadi dalam R kita bisa membuat plot dengan tanpa pakai package apapun sebetulnya. Bahkan aku mengerjakan semua tesisku dengan base R. Cuma gara-gara Erika aku jadi suka ggplot. Jadi aku betul-betul terpaksa terdapat ggplot. Terima kasih Erika. Nah di ggplot itu dia apa ya? Dia ada grammar of plot atau apa gitu. Aku suka kemarin. Tapi intinya adalah kita akan memplot sesuatu itu dari satu bagian per bagian. Grammar of graphic. Grammar of graphic. Oh my god. Itu dia grammar of apa ya? GG. GG. Oh iya ya. GG grammar of graphic. Today's years old. Nah, di sini kita baca di sini ggplot. Kita pengen panggil data DS1 tadi, koma. Nah, di sini di ggplot itu yang penting adalah apa yang disebut estetika, gitu ya. Jadi di sini kita menentukan x-aksisnya apa, y-aksisnya apa, gitu. Kalau di Excel kan kita nandain langsung gitu kan nanti ya, misalnya mau bikin bar plot. Nah kalau di sini kita harus kasih tahu dulu nih, pokoknya x-nya itu adalah year gitu ya. Jadi misalnya nih kalau tadi kita lihat datasetnya kan kepala kolomnya ada value sama year gitu ya. Nah yang di sini kita bilang x-nya year ya gitu. Kemudian y-nya value-nya. Nah ini kenapa aku pakai S vector? Karena ini kan berupa angka nih. Si R akan membaca ini sebagai angka numerik. Jadi kalau kita plot tanpa bilang ini adalah data yang bentuknya karakter, kayak gini, nanti dia agak berantakan. Oh enggak, tapi juga, oh iya itu kan. Jadi dia ngasih rentang ya. Ini 0, 2010, 2015, 2020 karena dia anggapnya angka apa namanya numerik. Jadi kita harus membuat script yang secara eksplisit bilang bahwa ini x-aksisnya tolong dibikin per 1 tahun gitu, 2002, 2003, 2004, 2005 dan seterusnya. Kalau enggak dia secara otomatis hanya akan menghasilkan dalam rentang per 5 tahun ini. Nah, jadi R itu kan kita banyak ya caranya mau pakai pendekatan yang kayak gimana terserah enaknya aja. Nah, salah satu caranya ini kita bisa jadikan dia sebagai faktor atau dia jadi karakter gitu bukan angka lagi. Terus ini kita running. Nah, nanti dia dipisah nih langsung.
gitu. Nah ini satu baris ini ya. Jadi kalau ini kita plot ini aja. Jadi ini di sini ada namanya run all chunks above. Jadi dia akan membaca semua script yang ada di atas ini. Atau kita ngerunning ini aja. Run current chunk. Kalau current chunk berarti semua yang ada di dalam akan di-running. Cuma aku hanya ingin ngerun seperti ini aja untuk hasilnya. Kalau ggplotnya tanpa teks yang di bawah ini hasilnya kayak gimana. Jadi run selected lines kosong gitu. Nah ini karena kita belum kasih tahu datanya mau dibikin apa, jadi barcode kah, jadi pie chart kah, dan seterusnya. Nah ini kita baca sekarang dua baris ini ya. Di sini aku bilang ini adalah gambar start identity. Jadi gambar itu dia bisa menghitung jumlah sebetulnya langsung gitu ya untuk bikin barcode per kategori gitu misalnya. Cuman di sini kita bilang oh enggak, nilainya udah ada di dalam sini value. Kadang-kadang ini triknya pakai gambar menurutku. Mau dihitungin atau kita nyiapin angkanya duluan. Nah, di sini kita nyiapin angkanya duluan. Tapi ini nanti kita ngadain yang visualisasi lagi ya. Visualisasi data sama menyenangkan karena outputnya indah. Iya. Kalau ngerjain, kalau yang paling malas tuh mungkin statistik kali ya, karena outputnya angka lagi. Harus interpretasi. Harus interpretasi lagi. Kalau ini bisa aja. Nah, jadi kalau misalnya kita running sampai sini, dia outputnya run selected lines. Nah, dia seperti ini. Tapi kita lihat labelingnya tuh masih kurang bagus gitu ya. Di Y-nya juga, oh udah nggak apa-apa sih. Cuman kayak di sini, kalau bosku tuh selalu bilang, kamu nggak boleh bikin aksis Y, nilai angka tertingginya nggak tertulis. Jadi kayak ini nih, ini tuh harus ditulis sampai 200 gitu. Jadi aku selalu dimarahin sama Pet. Ini mana aksesinya optimalnya? Oh iya iya iya. Sorry. Terus teman-teman jangan lupa ya, aku juga suka ini sih cerewet. Jadi setiap kali bikin plot, label Y sama label X tolong selalu ada. Karena kalau tidak, ini tidak bisa terbaca tanpa apa adanya. Gitu ya. Plot itu harus bisa terbaca tanpa dia harus membaca teks. Gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita mau perbaikin label, terus limit atas. Jadi di sini kita bisa, di sini ada tim namanya ya. Jadi aku mau bilang teksnya ukurannya harus 10 di sini. Jadi proper. Jadi sebenarnya kita bisa ngerubah ukuran teks yang aksis Y-nya aja atau aksis X-nya aja atau labelnya. Tapi di sini untuk kepraktisan biasanya aku selalu pakai elemen teks. Jadi dia akan mengubah semua ukuran proporsional terhadap gambar dengan ukuran 10 gitu di sini. Kemudian kalau ada legend itu posisinya di bawah ini pasti lu ngambil dari script lain dan aku nggak perlu legend di sini. Ketahuan. Tapi nggak perlu nih untuk ini pasti konteks lain ini. Terus apa namanya? Nah ini kan sok-sok fancy dirubah angle 90 ini script lain maaf. Script lain teksnya panjang banget jadi harus di rotate. Nah kalau kita baca sampai sini kita coba selanjutnya line. Oke, nah sekarang udah putar dia ya. Nah, sekarang kita pengen di ggplot ada namanya theme. Jadi ini adalah wow, cool ya. Di sini ada namanya theme BW. Jadi kalau kita lihat di sini themes and ggplot. Jadi ya ini sih memudahkannya ggplot gitu. Jadi
Nah, teman-teman bisa milih mau yang background abu-abu. Cakep banget. Aku cinta banget sama Gigi Plat. Ya, bener ya. Terus bisa misalnya ini tim minimal gitu ya, tim klasik, tim void, kosong, dan seterusnya. Dari kalau password Coba aja ini tadi nih ya, ini aku pakai tim BW di sini ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nanti Robi besok ngerjain Iya, data, udah nih skripsi tiba-tiba udah pakai mau pakai arah skripsi pakai arga ya. siapa tahu kan. Pakai kuantum. Oh, bingung atas saja. Tapi masih bahasa aku masih apa ya, masih abu-abu gitu, tapi itu masih bayang gitu cara belajarnya gimana, dasar-dasarnya gitu. Mudah-mudahan kita akan mengadakan pelatihan yang kita jadi rencana. Iya, kita tuh rencananya mau ngadain pelatihan internal kecil, tapi masih Sama sih kayak pembuatan pemrograman kan di kan di website itu nggak ada fase kalau di template-nya itu gitu. Iya, Mudah sekali. mudah. Kalau kita kebayang apa ya struktur dasarnya itu. Nah ini tim black and white gitu ya, dia jadi hitam putih. Misalnya teman-teman pengen tim white gitu di sini. Aku nggak suka sih kayak aneh. Cuma ini bagus buat adjust kalau mau di ini di Photoshop lagi. Nah ini kosong, nah gitu deh, tim white itu kosong. Biasanya aku sih suka pakainya tim black and white, tapi nanti teman-teman bisa Google aja pintar, tim minimal, tim klasik, dan opsi-opsi. Terus sekarang oke, yang teknis paling dasar udah di sini. Sekarang kita bisa kasih judul, Gigi title, terus Y-lab, jadi label Y, apa, X-lab-nya, kemudian Y-lim, yaitu lim maksudnya limit aksis Y, 0 sampai 200. Gitu. Nah ini kita run. Nah dia udah ngasih judul, akses Y, dan akses X. Tadi kan masih S factor year ya. Jadi dia akan membaca sesuai sama teks di sini nih. S factor year atau value. Jadi kalau belum sesuai tinggal kita perbaikin di sini gitu. Tahun gitu. Produksi kopi misalnya. Nah, terus kemudian ini teks lagi bla bla bla. Kemudian di sini aku melakukan hal yang persis sama sebetulnya dengan di atas, cuma pakai dataset 2. Jadi ini konsumsi kopi di Indonesia. Jadi kalau kita running, dia hasilnya nanti seperti ini. Gitu. Nah sekarang yang akan kita lakukan adalah, oke, udah nih udah jadi scriptnya. Sekarang aku pengen lihat outputnya kayak gimana. Nah ini kita knit aja di sini, knit the current document. Apa? Bikin aja. Biasanya panas, tiba-tiba dingin, Luas. panas. Bikin aja. Nah, jadinya outputnya akan seperti ini. Langsung ke jadi ini misalnya tadi yang bintang 1 ya jadi italic, terus yang bintangnya 2 jadi bold, terus nah ini tadi hampir RN kan tadi ini jadi angka 3 di sini 3 kali 4, nggak penting sih cuma aku pengen atas saja. Terus foto. Nah ini tadi ininya deskripsinya. Lalu tadi kan echonya untuk yang pertama true ya. Jadi kita pengen ngeprint scriptnya. Nah ini dia keluar scriptnya.
lalu dilanjutkan sama gambarnya, lalu yang di sini kita pengen umpetin scriptnya, jadi outputnya aja. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, jadi mungkin teman-teman yang sering pakai script view gitu ya, misalnya view N. Ketika kita melakukan ini kan kita akan ngebuka tab baru ya di sini. Nah ini ketika di init nanti dia biasanya masih error. Kita coba ya. Pokoknya kalau scriptnya dipaksa untuk ngebuka tabel di luar dari output, jadi bikin tab baru lah, bikin viewer di sini, nah dia akan error. Ini coba sekarang, ya nggak bisa, harusnya nggak bisa. Tiba-tiba bisa, ya ini ya. Misalnya beda di table gitu ya, di table N. Nah, nggak bisa. Jadi kalau VTable itu dia akan membuka tab viewer di sini nih. Gitu. Nah, jadi ketika kita masukinnya ke script, nggak bisa kata dia. Ini kayaknya karena fungsinya nggak ada deh. Nah, pokoknya ini jangan buka tab baru ya. Biar nggak error. Oke. Gampang ya, Markdown? Seru. Seru banget dan kalian nanti kalau mau tanya-tanya tentang install Tiny Text biar bisa PDF juga kasih tahu aja kita coba. Nah sekarang sebenarnya kita pengen lihat Quarto itu kayak gimana ya, karena itu sebetulnya next generation-nya Markdown. Oh kayak oh my god these people what do they do? Buat Word dengan coding kan ya Pak? Ya, Ivan. Tapi seru kan? Nah ini kita buka Quarto dokumen di sini. Jadi aku belajar ini gara-gara selalu belajarnya karena deadline. Jadi aku mengasih pelatihan, terus aku mikir kalau dia lebih susah, ngapain yang jadi sulit buat anak-anak. Kan benar lagi gampang. Wait. Oh iya aku ngeliat ini kayak, oh my god, seriously. Why do I torture myself? Lihat ya, nih B, bold, italic, hyperlink, terus bulleted list, masukin gambar, semuanya udah terisi. Jadi dari segi teks tuh, misalnya kita mau nulis Ladies Bogor diadakan pada tanggal 18 Maret 2023. Saya kita pengen ini kita bold ya udah tinggal ini lagi nggak perlu pakai bintang tadi. Semua. Terus misalnya mau di yang paling aku suka tuh heading ya di sini sebetulnya. Jadi ini misalnya kita bikin teks tambahan. Oh iya, satu lagi. Jadi di Markdown, kalau mau bikin paragraf baru, kalian harus pastikan ini ada spasi 3 kali. 1, 2, 3. Pusing kan? Sering banget aku mau nulis teks tuh kepenuhan, lupa gitu. Jadi setiap kali aku cek, ini belum jadi paragraf baru gitu. Nggak enak. Tahu-tahu sekarang di sini mereka benar-benar teksnya teks aja. Jadi ini untuk heading. Ini kita bold, lalu kita bilang ini header 1. Terus Ladies Bogor
Satu, supaya ini kita bikin Subheading. header 2. Oh. Wow. Oh. Terus misalnya 1, Bandung. 2, ini kenapa nulis Bandung? Bandung ya. 3, Medan. Medan. 4, Aceh. Kenapa jadi saya Aceh? Ternate. Nah, ini kita jadikan bulat. Pakai ini doang. Biasanya pakai hashtag kan. Terus yang paling bikin kesel adalah insert gambar. Tidak pakai yang keriting dan square brackets. Enggak. Makanya. Jadi ini fotonya bisa dimasukin 1. Bisa dikasih tahu defaultnya left, center, right. Terus size-nya? Iya, benar-benar figur 1, misalnya XXX gitu ya. Oke. Terus ukurannya dulu kan selalu mesti Oh my width God, 100%. Ini gini aja. Dulu itu yang waktu bikin PDF buat materi RFP. Oh iya benar. Kan masukin foto-foto, terus pas dikenit kan agak lama kan Iya panjang. panjang. Keluarnya pecah. Terus harus dikenit ulang, ganti lagi. Ganti lagi. Berapa persen, kenit lagi. Kayak, sekarang udah ini ya. Gitu. Terus misalnya insert apa lagi nih? Kocang. Nah, R biasa ya. Ini bisa kita tulis juga sebetulnya. Jadi kalau teman-teman gini-gini, terus ini R nanti. Oh iya bisa sama. Jadi prinsip yang di Markdown bisa, tapi bisa langsung insert kocang, R, Python, Bash dan lain seterusnya. Terus tabel itu termasuk sesuatu yang sulit ya dalam Markdown. Ini bisa diulang. Oh, jadi tinggal diubah doang. Tinggal isi-isi. Bisa isi-isi di R. Udah ada ya itu ya. Tadinya harus dibaca pakai kode. Iya, kodenya ada. Oh. Kan biasanya kalau di PHP-nya harus pakai TMA, terus TS, terus TS, terus kasih apa gitu ya. Terus diikut lagi kita bisa lagi. Coding lagi. Kalau itu enggak. Kalau tahunya Sebenarnya bisa kalau masukin, aku kan bisa kalau masukin tabel ke dokumen itu namanya package flex table gitu ya. Ketika ilmu coding terlupakan, iya kan? Wah, hidup enak. Nah, biasanya pakai flex table itu juga bisa. Jadi kalau kita mau pakai normal script itu boleh, tapi ya itu ada opsi untuk bikin manual dan bisa digini-gini gitu. Kesel banget. Ya Allah. Iya. Kalau acara ini bedanya atau kelebihannya dibandingkan buat file di Word apa ya, Mbak? Gue jadi ragu. Enjoyment, happiness. Ini sih bisa masukin hasil analisis juga ya. Ya, kalau misalnya makanya tergantung konteks banget sih. Kalau misalnya Word-nya nggak heavy di scripting, menurutku ya teks biasa aja, pakai Word biasa aja. Kalau yang kerasa kepakainya itu memang buat reporting teman-teman kalau di kantor untuk otomatisasi laporan itu teksnya biasanya cukup berulang gitu ya, nggak banyak berubah dari laporan ke laporan lainnya. Atau kalau buat aku buat bikin presentasi, biasanya buat bikin presentasi di R tentang R, nah itu sangat memudahkan gitu. Tapi ya itu sih jadi pertanyaan ke diri sendiri, ngapain gue pakai ini. Tapi kalau suka ya suka aja lah. Gitu. Nah, jadi ini pun kesel ya, insert throwable, gitu. Nah, jadi hyperlink di sini. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat, nah ini aku masih beberapa kali agak sedikit error. Tapi kalau ini kan visualnya ya. Kalau kalian mau lihat R Markdown-nya kayak apa, nah ini klik source.
Nanti dia akan kembali ke format ini. Jadi Oh, biasanya Mbak, kita tuh biasanya kayak gini loh. Tapi sekarang ada versi gampang ya. boleh nanya nggak? Hai, hai. Boleh, silakan. Oh iya, kalau yang ini kan tadi namanya Quarto ya. Kalau di R saya sih nggak ada. Berarti harus di-download dulu gitu ya? Oh iya, kayaknya mungkin masih versi yang agak lama deh. Paling harus ke website RStudio, nanti install latest package ya. Jadi nanti dia akan Oh gitu. install ulang kayaknya. Ini Oh, kemarin juga punyaku kuartanya ada, tapi masih banyak errornya. Terus aku install yang terbaru, nah itu baru bisa muncul tuh. Coba aja tuh batu kali. Gitu. Nah, sekarang sebetulnya latihannya adalah buat teman-teman yang pengen ngetes, kalau semuanya biar nyoba aja gitu ya. Jadi dari dokumen R Markdown yang ada di sini, yang script RMD ini, silakan dibikin di Quarto, gitu. Jadi mungkin kita akan sampai jam 12, silakan dicoba-coba kalau pengen tahu sebetulnya kayak gimana sih bikin laptop, silakan. Terus kalau misalnya mau coba install dulu sama ngeliat beberapa script dasarnya jalan atau enggak, kita sambil ngobrol aja sekarang sampai jam 12 kayak gini. Nanti kalau ada troubleshooting kita bisa bantu kira-kira kayak gimana. Ya. Gitu. Makasih ya teman-teman, mohon maaf ya sekali lagi karena terlambat. Apa-apa. Kan waktu lagi katanya dia itu lagi. Silakan. Minimal kita pesan makan siang. Iya. Hotben? Boleh. Tapi mau hotben. Apa? Makan siang, Ben. oh ya Mbak, mau nanya Iya. terkait. Jadi kan saya memang kebetulan lagi banyak laporan nih. Terus sebenarnya template-nya udah ada, tinggal ganti-ganti angka aja gitu sama ganti grafik dan peta gitu ya. Misal. Nah, em, berarti kalau misalkan kita punya data Excel nih gitu ya, terus dia bisa, tapi di penjelasan kalau secara naratifnya itu misalkan kabupaten ini memiliki luas restorasi A yang besar gitu, jadi kayak pinginnya disebutkan 3 saja begitu. Eh, di template-nya disebutkan 3 paling atas gitu beserta angkanya. Berarti dia juga bisa nanti kalau kita panggil Excel-nya gitu ya, data mentahnya, dia bisa otomatis ngedetect itu ya mana yang paling besar gitu-gitu. Ya, kalau kita script R-nya udah kebentuk tuh untuk ngeluarin yang tertinggi itu bisa sih. Oke. Atau Yang penting bikin format di R-nya aja ya. nah kalau aku biasanya aku pastiin dulu semua scriptnya jalan dipakai di R script biasa tuh. Oke. Jadi biasanya aku setup dulu di sini sambil trial errornya semuanya udah oke, baru aku pindahin script chunk R-nya itu ke dalam Quarto-nya gitu. Oh, oke. Mbak, dia di Cibubur kan? Kalau mau ke sini aja. Maksudnya nanti pas hari kerja gitu. Iya. Kalau mau Iya, bisa ya, Tes. nggak apa-apa, Main lah ke sini. main ke sini. Iya, belum pernah ke sana. Ya, sekali-sekali refreshing ke kota. Bercanda. Jadi bikin dulu di R Markdown dulu ya kali maksudnya ya. Kayak Jadi dicoba di dulu. R Markdown-nya disiapin template teksnya gitu ya. Oke. Terus Iya, di template script-nya text. itu dibikin semua script R-nya. Nanti baru kamu pilihin mana yang perlu dimasukin ke dalam R Markdown-nya. Oh, oke. Aku tuh kayak yang kemarin untuk tim Marin itu misalnya, jadi contoh yang hari ini memang sangat simpel sebetulnya. Jadi kalau yang kayak di sini, nah ini aku bikin ada draft yang kayak QMD ini Quarto Markdown, ada yang script row. Nah script row-nya aku buka, terus, nah jadi aku bikin nih panjang lebar di sini dulu. Baru aku pindahin satu-satu ke
dokumen quarto markdown. Oh, gede nih, udah lama. Nah, gitu. Jadi di sini teksnya kan. Nah, skrip yang tadi misalnya skripnya set WD, set working directory, baca skrip, bikin pie chart gitu ya. Ini aku rapihin, masukin ke sini. Pie chart dan sini. Jadi biasanya pastiin dulu yang paling susah sih emang paling awal ya. Jadi yang paling awal dulu disiapin scriptnya, baru dipindahin ke quarto-nya. Tapi kalau mau ngetes ke sini aja, kalau enggak bareng-bareng kita lihat. Oh, terus ini juga trash ya. Jadi ini tuh sangat memudahkan kalau mau reference. Oh, seriously? Serius. Jadi sama banget. Buat sama begini. Jadi untuk teman-teman yang hadir offline, misalnya ke depannya ada acara lagi nih yang hybrid, datang aja Datang nanti aja dapat nih, Bang, makanan. Oh, Ini aku kelebihannya, boleh pesan apa aja? aku tanya kelebihannya kalau hadir offline dapat makanan, guys. Ivan jauh ya, Van. Maaf, Oke. Van. Soalnya kalau ke Bogor tuh macet Sabtu Minggu. Iya. Betul sih. Satu minggu. Cari api kali ya. Nanti mungkin weekday ya. Ayo, weekday aja ke sini. Main tips. Iya. Sebenarnya tiap hari kalau pulang lewatin ya. Lewatin Ya. maksudnya jalan Pajajaran. Tidak apa-apa. Minumnya Kak? Oh ini, jadi yang paling bikin aku shock adalah referensi ya. Oh kayak referensi itu susah kalau di tapi ternyata buka kartunya. Jadi di sini buka insert citation. Oh footnote juga bisa trash sekarang. Wow. Nih footnote Demi apa? Gitu kan. Terus misalnya ini citation gitu ya. Citation. Jadi kita cari di OI-nya aja. Ini terutama citation yang ada di OI-nya sih. Misalnya apa ya? Berapa? ASN. Ini coba ya. Ini berapa ini? OI-nya. Jadi untuk misalnya kita ngambil di OI yang ini kita tinggal taruh di sini. Klik from the OI, search. Kita insert, setting insert, referensi tambahan, ya. Nah sekarang kalau di sini bukan need tapi dia render, jadi kita render, dia akan ngasih lihat di bawah ini stres. Demi apa? Keren Demi di banget. sini.
Terus ini tuh footnote-nya juga ada di sini. Ini udah lengkap tuh. Ya ampun, gampang banget. Jadi asik banget Mm-mm. ngemudahin, nggak kita juga nggak skip gitu kan. Mm-mm. Bahkan Wow. orangnya aku sih nyoba bikin paper tuh harusnya benar pakai armor dan Itu udah next level. Seru banget sih. gitu. Nah, jadi silakan dengan materi yang tadi teman-teman coba aja untuk bikin dokumen kuarto gitu ya dari Armagdalnya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, silakan kontak ke kita akan tetap di sini sampai jam 12. Tapi kalau misalnya nanti belum selesai, misalnya besok-besok mau ditanya-tanya atau email, ya Irfan udah tahu lah ya kita. Cuma Erika juga pasti udah bisa. Nanti kali kalau mau kesini aja Pak. Iya, kesini atau chat aku. Nanti kita. Aku belum pernah coba Kak, sebenarnya yang Quattro ini baru ngeliat-ngeliat lagi. Kayaknya malah lebih ini ya, memanjakan user ya. Ya kan? Memanjakan user banget, iya benar. Memanjakan user banget ini. Iya, ada menu-menu kayak Word gitu kan, tinggal nambah-nambahin aja. Wah, kayak kenapa kita masih pakai Kak, Irfan, ada yang tambahin Pan? yang mau bertanya. Halo, Halo, halo. tes. Ya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kan ini saya coba tadi kopi yang di Armageddon ke kuartonya. Terus saya coba run di situ yang bagian digiplotnya itu error. Apa katanya? Mau share screen nggak Pan? Boleh. Boleh, boleh. Sok. Kayak aku stop dulu. Yang Irfan Kak. Aku share screen. Oke. Kelihatan Kak? Kelihatan. Apa nih connection? Oh, coba ke atas sedikit Pan. Nih. Oh, itu tuh Pan. Jadi kan itu kamu copy paste ya yang tadi. Ya. Nah, terus kan coba lihat di baris paling atas yang R-nya, itu kan ada R juga tuh. Yang ini. Nah, yang di baris atas tadi. Nah, itu dihapus coba. Nah, sekarang coba dilihatkan ulang. Kan tulis 0 Di sini yang malah yang nggak bisa yang D1. Atau coba gini Pan, di bawah baris yang ini bisa jalan di atas. Yang ini Bisa ya? Coba klik yang tanda segitiga di kanan tuh. Iya. Aman ya, ini ya. cuman ini dia tidak terbaca. Coba ini aja deh Pan. Jadi setelah kata sama tadi tuh pada tahun yang sama di atas, pada tahun yang sama. Di bawah tadi. Nah ini mencapai 1,5 kilogram pada tahun yang sama. Nah ini sekarang ketik enter coba. Ini. Enter. Terus insert. Nah sekarang itu coba kopinya dari DS1-nya ke bawah gitu. Jadi jangan dari atas. Terus
terus DS1 sampai Yelin 0200. Nah, sampai situ aja. Nah, yang bawah dihapus. Kenapa? Oh, belum di save kan? Di save dulu. Save di tempat yang ada file data 1 ini tuh. Jadi di atas render atau pencet render juga nggak apa sih. Yang mana, Kak? Coba browser kamu ke atas, browsernya aja, nggak usah di scriptnya. Browser. Kursornya ke atas. Halamannya nggak usah nggak apa-apa. Kursornya ke atas. Full ini, Kak. Naik. Mouse-nya ke atas, Irfan. Mouse-nya ke atas aja kan? Mouse-nya aja, screen-nya nggak usah. Nah, Kiri. Kiri, oke, dikit lagi, kiri, bawah. Nah, render, bawah. Ya, coba klik. Nah, nanti dia minta itu di save di tempat yang ada ininya. Rapinya ya. iya. Mantap foldernya. Simpan dokumen. Apa lapisan gitu kali. Oke, terus harusnya dia ngerunning ya. Oke, sekarang render lagi coba Bang. Enggak, di render dulu. Ya, gitu kan. Jadi dia harus di save dulu itu tadi. Ya, Kak. Mantap. Seru kan? Mantap. Wih, nanti kamu Irfan kamu udah ngelamar kerjanya nggak boleh lagi di YouTube nanti kan di video harus aku ingin tanya Irfan sekolah kamu kerja kemana sih nanti Yang ini apa ini, Kak, yang bagian RN. Ini kan kalau yang di apa Markdown itu dia langsung kayak gini, Kak. Untuk nilai yang ini. Ya. Kalau di Quarto dia kan ini udah apa namanya? Dia jadi kutip biasa di sini. Jadi nilai yang apa-apa. Tapi di atas rendernya keluar nggak? Render ini. Nggak. Kalau kamu klik render yang di atas, yang tanda panah, nah itu coba. Pandai lagi ngerajut dulu render. Sistem penok. Aku tahu nih kenapa. Irfan, kemarin aku juga dapat masalah ini, Pan. Jadi kayaknya kamu harus nge-update versi R deh studionya. Oke, Pak. Jadi nanti N-nya itu karena dia udah teks biasa, dia akan tetap RM gini nih, Pan. Baru nanti setelah kamu render, dia akan berubah jadi angka 3. Tapi tetap formatnya seperti ini untuk penulisan. Tetap kayak gitu aja formatnya. Teksnya kayak nggak berubah sih, cuman itu harus itu. Nah, nanti kemarin aku juga muncul error kayak gitu tuh Van. Jadi dia coba kamu kalau ada script gambar nggak? Coba bentar. Ggplot. Oke, ini coba nanti diupdate dulu deh Van ya. Ini soalnya nggak muncul ya outputnya ya. Iya, Kak. Oh bukan. Fail to parse the inline code 78 baru 78. Coba kamu pencet source-nya itu kan. Yang mana? Sebelah ke atas. Ya, kiri jauh sampai pojok. Iya, terus ke bawah. Bawah ya, itu ada source itu sih. Katanya baris 78. Coba lihat baris 78 ada apa?
Di Nggak ada. Yunani belum ada. Nggak kosong, padahal tadi udah dihapus kan. Kosong. Itu katanya errornya di baris 78% gitu. Quitting from lines 431. Oh, iya. Sorry. Ke baris 43 coba kan. Oh, tidak, stop. Iya, berarti. Coba dia enter dulu. 2 kali. Cannot find the specified file. Sesuatu coba lihat lagi scriptnya dari atas. Harusnya sih enggak. Ini kan ini harusnya udah. Coba buka file Armarkdown quarto satu lagi yang baru kan. Oke, nah ini coba langsung di render aja, di save terus di render. Save dulu kan, Kak. Udah ada yang jalan. Ini bisa nih. Saya keluar ya Pan ya. Warning cannot open. Data satu ada di datanya foldernya. Foldernya. Selalu gitu ya yang kita Datanya satu folder sama itu ya. Iya. Ini foldernya latihan. Data 1 sama 2 ada di folder yang sama nggak Pan? Ada, Kak. Nggak kelihatan, yes. Ada, Kak, di folder yang sama. Ada. Ya. Oke ya, coba ya aku pakai Armarkdown terus. Atau ini ikut ya, Kak. Ini yang Teman-teman kalau udah mau cabut duluan juga nggak apa-apa ya, udah jam 12 soalnya sudah mau makan. Rika nanti jam 13.45 ya Kak ya, aku bukain ya. Punten ya Kak, aku nggak bisa, kayaknya mau baru nyampe udah mau pulang lagi. Gue ngapain sih? Nggak jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. KLB. Sip, makasih banyak Tifa. Kasih, sampai ketemu ya, kesini aja. Aku cobain ya Pan ya. Sambil nyiapin juga di situ.
Tapi nyobain nggak? Record. Ya. Iya, itu ya. Itu ada tadi itu di Twitter apa? Sih. Belum dapat. Maaf, lupa aku nggak share ke Rofi. Bisa aja ke Rofi ya. Ke WhatsApp ya. Nah, Di aku bisa sih kan peran enggak masalah. Bisa. Kan ini aku bisa nih kan. Saya ini Kak, coba lihat. Kamu udah bisa belum? Belum Kak. Jadi aku belum nggak semua ininya sih, tapi yang aku rubah tuh palingan ini aku cuma buka ininya doang tuh, terus masukin scriptnya. Ini juga aku cuma bikin apa insert kocang, terus aku cuma masukin scriptnya aja tuh. Aku bisa jadinya begini. Recordingnya boleh coba kita nggak di stop ya. nanti kasih